Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول في الحديث ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mohon maaf diputuskan musyawarah padahal saya masih batu-batu. Tapi sami'na wa ata'na supaya ada keberkahannya musyawarah. Di jamaah ini diputuskan musyawarah. Tapi saya minta tadi sama Amir karena saya bicara batuk. Tapi insyaallah mudah-mudahan bisa singkat ini. Alhamdulillah kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Ya henti-hentinya Allah berikan kepada kita sekalian sehingga alhamdulillah di maghrib yang berbahagia ini Allah telah membuktikan kasih sayangnya kepada kita, yaitu disibukkan dengan amal-amal agama. Karena tanda cintanya Allah kepada hambanya, ketika hamba itu diberikan kekuatan, diberikan kemauan dan kecintaan, disibukkan dengan perkara-perkara amal agama. Alhamdulillah terbukti kita dihadirkan di tempat yang paling mulia, tempat yang Allah paling cintai di permukaan bumi ini, yaitu masjid. Masjid adalah Baitullah, rumah Allah, dan dikatakan masjid adalah taman-taman surga. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kekasih Allah, pilihan Allah yang telah Allah hantar ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin masyiral muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, summastaqamu, lalu istiqamah dengan ucapannya,
istiqamah dengan ketaatannya, istiqamah dengan amal-amal kebajikannya, istiqamah sampai datangnya kematian, istiqamah sampai datangnya zakaratul maut, datangnya Israel akan mencabut nyawanya. Istiqamah buat amal, istiqamah berjamaah di masjid 5 waktu, istiqamah baca Quran setiap hari, setiap saat, istiqamah sikur mengingat Allah, zikrullah, istiqamah beramal sebagaimana amal yang telah dibuat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hantar, tatanazzalu alaihimul malaikatu, datang malaikat. Apa penyampaian malaikat? La takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Orang dalam sakaratul maut, dasarnya sakaratul maut ini luar biasa, Pak. Nabi telah menyampaikan bahwa sakitnya sakaratul maut, dasarnya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut seperti mana ditebas pedang 700.000 kali. Subhanallah. Sakitnya sakaratul maut bagaikan hewan dikuliti hidup-hidup. Subhanallah. Bahkan jenderal iblis datang menggoda, datang mempengaruhi, bagaimana tidak diucapkan la ilaha illallah. Inilah perjuangan hamba Allah di sakaratul maut. Tetapi orang-orang yang istiqamah, orang-orang senantiasa menjalankan perintah Allah dengan istiqamah, menjauhi daripada larangan Allah, maka datang malaikat menghibur, la tahafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih, jangan takut engkau tinggalkan istrimu yang cantik, rumahmu yang mewah, kendaraanmu yang mewah, hartamu yang banyak dan sebagainya. Wa abasiru bil jannah, bergembiralah kamu, bergembiralah kalian dengan surga yang Allah sudah siapkan. Subhanallah. Maka sakitnya sakaratul maut ini terkalahkan dengan indahnya surga, terkalahkan dengan pemandangan-pemandangan surga yang sangat indah. Bahkan lambayan-lambayan bidadari sudah nampak di pandangan mata yang sakaratul maut. Subhanallah. Terkalahkan sakitnya sakaratul maut dengan cantiknya, indahnya pintu-pintu surga, permadani sudah diperlihatkan, Pak. Ya, subhanallah. Ini orang istiqamah. Ya. Contoh, Pak, contohnya ini ada kisahnya. Bagaimana kita ketahui bagaimana gagahnya, gantengnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Terkenal, Pak. Ya. Maka ketika di kerajaan Zulaiha, ya, sebagai pembantunya, itu dijadikan pembantu. Maka subhanallah, ini istri Zulaiha, ini istri raja Zulaiha tertarik kepada Yusuf, Nabi Yusuf, subhanallah. Maka terdengar bahwa Zulaiha ini jatuh cinta kepada Yusuf, seorang istri raja. Terdengar kepada istri-istri menteri, istri-istri pejabat. Maka jadi gosip. Wah, kenapa ini seorang istri raja tergoda, jatuh cinta kepada pembantunya? Subhanallah. Maka Zulaiha ini mengundang ini istri-istri menteri, istri raja ini, istri pejabat datang di rumahnya, istananya. Ketika dia sudah ada duduk di atas kasur-kasur, artinya ada tempat-tempat dikasihkan, baru memegang satu buah apel dan pisau yang tajam. Maka diperintahkan untuk memegang pisau dan apel itu sebelum Maulana, masalah. Ada yang penggantiku ini, Pak. Ini Maulana aku ini, subhanallah. Silakan. Boleh, saya lagi. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kegagahan, ya, keindahan wajahnya, kegantengan wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, tertarik, tergoda, jatuh cinta ini Zulaiha. Maka ketika istri-istri menteri, istri pejabat datang, memegang apel dan pisau yang tajam. Maka sebelum mengupas daripada apel itu yang di tangan-tangan para istri menteri ini, pejabat, maka disuruh siap untuk mengupas daripada apel ini. Sebelum diperintahkan Nabi Yusuf keluar dari kamarnya, berjalan. Maka semua pandangan
istri-istri menteri ini, istri pejabat tertuju kepada muka, wajah Nabi Yusuf. Maka diperintahkan, silakan kamu kupas. Maka subhanallah, bukan apel yang dikupas, tapi tangannya diiris-iris tanpa terasa sakit. Berdarah terus berdarah. Bukan apel yang dikupas, tangannya diiris, melihat kegagahan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Begitu juga, subhanallah. Ini baru 1% Pak di dunia kegagahannya, kegantiannya. Bagaimana yang 100%? Keindahan surga nampak di pandangan orang yang saktul maut. Subhanallah. Nampak, diperlihatkan, subhanallah. Jadi orang yang istiqamah, mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, sampai datangnya kematian, maka dia dihibur. La tahafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Maka tentu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Allah telah menghantar 124.000 anbiya kekasih-kekasih Allah, para kekasih Allah. Allah hantar hanya satu perkara saja, hanya satu maksud tujuan saja, bagaimana manusia dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, bahkan di akhir hidupnya mampu ucapkan la ilaha illallah. Mangkala akhir min kalami la ilaha illallah dahal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, pasti dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan hidup yang mana dikatakan sering disampaikan bahwa target hidup kita di dunia ini kurang lebih 60-70 tahun saja kalau sampai. Ya, target kita. Karena orang-orang terdahulu, iya, kaum terdahulu ini panjang-panjang umurnya, Pak. Ada yang 950 tahun, 750 tahun, 550 tahun. Kita, Pak, iya, tidak sampai 100 tahun kalau kondisi sekarang. Iya. Targetnya 60-70 tahun saja. Ya, kalau hitung-hitungan akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun, berarti kalau 60-70 tahun, nah, hakikatnya hidup kita 2,5 jam saja. 2,5 jam. Inilah 2,5 jam akan menentukan keadaan kita. Bagaimana di sakaratul maut, perjuangan di sakaratul maut. Apakah kita bisa mampu tersenyum atau menjerit? Karena ada kondisi di sakaratul maut. Ada yang tersenyum, ada yang menjerit. Kenapa? Usaha di dunia tergantung usaha. Ketika usaha amal-amal agama yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, kita mau diatur, mau mendengar perintah-perintah Allah, mau menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, masya Allah, ujung-ujungnya pasti kita akan tersenyum ketika ruh kita akan dipisahkan dengan jasad kita. Amin. Hadirin jamaah maghrib yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap hamba Allah, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan hidup hanya satu kali putaran saja. Hanya satu kali kesempatan saja, tidak ada putaran kedua. Tidak ada kesempatan kedua. Kalau gagal yang pertama, maka gagal selama-lamanya. Gagal selama-lamanya. Iya. Maka orang yang pintar, kata Rasulullah, orang yang cerdik adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Orang yang pintar, kata Rasulullah, orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Iya. Semua orang tahu pasti mati, tapi masalahnya kehidupan setelah mati. Dan kematian adalah awal kehidupan, baru dimulai kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini kita main-main, Pak. Iya. Bersindagur. Iya. Tidak ada yang asli di dunia ini, semua palsu. Semua palsu, nanti di akhir asli. Tempat memuaskan nafsu bukan di dunia. Bukan di dunia, Pak, nanti di surga. Maka kita sabar. Iya. Iya, ulama kayak orang sampaikan, iya, kita sabar, cukup mengamalkan agama sampai mati saja. Kalau sudah Isa mati selesai. Cukup mengamalkan agama istiqamah sampai mati saja. Jadi kalau besok mati selesai. Singkat sekali, Pak. Dan kematian ini tidak memilih merek, mandang usia, muda, tua, sakit, sehat, ada amal, tidak ada amal, siap, tidak siap. Kalau datang tak bisa diundurkan, tak bisa dimajukan.
Iya. Jadi disinilah menentukan keadaan kita nanti di perjalanan yang sangat panjang. Mulai di sakaratul maut saya pakai tadi. Apakah bisa tersenyum atau menjerit? Subhanallah. Cuma kita lihat orang kalau sakaratul maut, kita datang melayat dalam kondisi akan keluar ruhnya, subhanallah. Perjuangan yang sangat dahsyat. Kita pasti akan merasakannya juga, karena kita semua sudah divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa akan merasakan namanya kematian. Belum lagi kalau kita dimakamkan di dalam kubur yang tempat itu 2 kali 1 lalu kita dihidupkan seperti ini, Pak. Subhanallah, 2 kali 1. Kondisinya gelap, panas dan sebagainya. Tidak ada lampu cahaya. Maka kalau kita tidak bawa amal yang telah dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti menderita. Maka di kubur ini juga 2 akan berlaku kepada seorang hamba. Apakah kuburnya akan menjadi taman-taman surga atau menjadi jurang-jurang neraka? Apa kuburnya akan meluas seluas pandangan, terhembus angin surga yang harum? Subhanallah. Apakah kubur ini akan menghempit, merapat serapat-rapatnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri kanan saling bersilang? Nauzubillah min dzalik. Apakah bara-bara api akan dihantar ke dalam kubur itu dan diguling-gulingkan sampai hari kiamat? Nauzubillah min dzalik. Inilah keadaan-keadaan nanti di perjalanan yang sangat panjang, yang kita pasti ke sana tidak bisa. Kematian lebih pasti daripada terbitnya matahari di pagi hari. Kematian lebih pasti daripada terbitnya matahari di pagi hari. Maka persiapan yang sungguh-sungguh kita siapkan. Sebagaimana juga kita sungguh-sungguh mencari dunia. Ada yang kerja banting tulang setiap hari, kepanasan, kehujanan, untuk mendatangkan benda-benda, untuk mendapatkan keperluan. Karena dunia ini keperluan, Pak. Makan, minum keperluan, kendaraan, perumahan keperluan, anis keperluan. Tetapi maksud tujuan adalah kampung akhirat. Yang mana keperluan ini terkadang manusia terlupakan maksud tujuannya. Keperluannya setiap hari dipikirkan, bangun tidur pikir dunia, pikir uang terus, bangun sampai tidur lagi, bangun lagi, pikir dunia. Tidak salat tidak baca Quran tidak zikir apalagi tidak dakwah lagi. Dakwah sama istrinya, keluarga dan sebagainya. Ini yang kita, bagaimana manusia ini memikirkan kehidupan setelah mati. Karena akhirat ini walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang akan kekal abadi selama-lamanya. Kehidupan akhirat itu bukan perkara kecil, bukan perkara main-main. Yang mana di dunia ini ketika kita bermasalah bisa minta tolong sama saudara, kepada tetangga dan sebagainya. Bahkan kita bisa menyogok. Tetapi di akhirat ketika bermasalah, ketika amal-amal yang Allah kehendaki tidak sempurna, iman kita tidak sempurna, nauzubillahi summa nauzubillah, penderitaan dan lebih penderitaan. La yamutu wa la yahya, tidak hidup tidak mati, setengah mati. Maka target hidup kita ini bagaimana yang 60-70 tahun, apalagi sudah banyak yang 50 tahun ke atas ini, Pak. Sisa-sisa waktu. Sisa-sisa waktu, bagaimana waktu kita, umur kita, perbanyak buah amal di rumahnya Allah, di masjid. Semakin hari semakin meningkat amal, kualitas iman kita, amal kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Belum lagi nanti kita di padang mahsyar di mana seluruh manusia dikumpulkan. Dikumpulkan dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Manusia yang terakhir. Di mana dikatakan akan terjadi keadaan seperti ada yang berdiri di atas timbaga yang panas, lalu dikekang matahari 1 hasta dari kepala. Ada yang duduk di atas mimbar cahaya tanpa merasakan panas sedikit pun, mendapatkan naungan dari arsy ilahi. Subhanallah. Belum lagi titian Siratal Mustaqim yang panjang perjalanannya 1500 tahun. Titiannya itu bagaikan rambut dibelah 7. Subhanallah. Dan tajam, ada pakainya, ada gancuknya. Neraka di bawahnya. Subhanallah. 1000 orang, kata Rasul, 1000 orang berjalan di atas Siratal Mustaqim, 999 akan jatuh ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang satu itu apakah ini ada kerisauan Nabi
Inilah kerusuhan Nabi. Ummati ummati as-shalah as-shalah an-nisa. Keadaan umat pada saat ini subhanallah jauh daripada perintah-perintah Allah, jauh dari masjid. Saya tanya kemarin di kompleks ini, ya, saya perkiraan 500 kakak, ternyata 2000 rumah. 2000 yang meninggal orang tinggal di sini, 2000 kakak, subhanallah. Iya. Kalau di sini sekitarnya kurang lebih 500. 500 kali 2, bapaknya dengan anaknya ada pasti 1. Kita hitung 2 saja. Berarti iya, 1000 yang berjamaah ini, subhanallah. Kurang lebih 100. Berarti masih ada 900 yang belum hadir. Inilah pikir Ridho Nabi. Bagaimana dia mengatakan Islam harus ucapannya dengan perbuatannya. Karena satu salat ditinggalkan, sengaja ditinggalkan tanpa ada usur, maka diancam oleh Allah, dipenjara dalam neraka satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun kurang lebih. Satu hari di akhir 1000 tahun. Subhanallah. Siapa mereka? Dia ahli keluarga kita. Iya. Anak-anak kita, saudara-saudara kita. Maka tentu yang mulia, bagaimana ada risau, ada fikir sebagaimana fikir baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bagaimana menjadikan diri kita kebaikan untuk orang lain, menjadikan keselamatan untuk orang lain. Maka sebelum ditanya 4 perkara, umur kita habis untuk apa, harta dari mana dan dikemanakan, apa ilmu yang kita Allah berikan sudah disampaikan, dan masa muda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita dalam ketaatan, istiqamahkan kita dalam amal-amal yang Allah hendaki, sehingga Allah ridha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurang. Kami tutup dengan tasbih kepada Allah subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.